Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzan Febriansyah. NPM saya 234111112. Saya dari kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang controlling dalam manajemen. Pengendalian dalam manajemen adalah proses sistematis dalam mengukur, memantau, dan menyesuaikan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan tercapai secara efektif. Tujuannya adalah untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpanan, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Fokus pada perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan membantu perusahaan tetap fokus dan merespons perubahan dalam lingkungan bisnis secara efektif. Pada dasarnya, manajemen merupakan instrumen penting dalam siklus manajemen yang membantu mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Tujuan controlling dalam manajemen yaitu pengendalian dalam manajemen mengukur kinerja organisasi, memastikan pencapaian tujuan, memastikan efisiensi operasional, mengidentifikasi penyimpanan, mendorong perbaikan berkelanjutan, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan, menjaga keberlanjutan organisasi, dan penyalahgunaan sumber daya. Proses pengendalian tidak hanya bersifat korektif tetapi juga proaktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan proses dan kinerja. Pencapaian tujuan ini menjadikan pengendalian sebagai alat penting yang membantu organisasi mengelola kinerja, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tingkat keunggulan yang diinginkan. Proses kontrol. Proses manajemen melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memastikan bahwa kinerja organisasi memenuhi tujuan yang ditetapkan. Pertama, proses dimulai dengan perencanaan di mana standar kinerja dan tujuan organisasi didefinisikan dengan jelas. Langkah selanjutnya adalah pemantauan yang mengumpulkan data dan informasi tentang kinerja aktual. Ditentukannya kinerja kemudian dievaluasi dengan membandingkan hasil pemantauan dengan kriteria yang ditentukan. Apabila terjadi penyimpangan, maka dilakukan langkah perbaikan agar kinerja kembali pada jalurnya. Umpan balik dari proses pengendalian membantu meningkatkan perencanaan masa depan dan meningkatkan efektivitas proses pengendalian. Proses pengendalian tidak statis, sebaliknya siklus yang terus berputar diciptakan untuk terus beradaptasi dan berkembang sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen proses bukan hanya alat korektif, namun juga alat proaktif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Tantangan dalam proses manajemen mencangkup beberapa aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan kinerja suatu organisasi. Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis merupakan salah satu tantangan terbesar, menciptakan ketidakpastian dan memerlukan respon cepat melalui proses pengendalian. Kompleksitas organisasi juga dapat menimbulkan hambatan. Hal ini karena struktur yang kompleks dapat menyulitkan identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan perbaikan yang tepat. Selain itu, mungkin ada penolakan terhadap pengukuran dan pengelolaan kinerja oleh pemangku kepentingan internal, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi dan perubahan budaya yang efektif. Perkembangan teknologi membawa manfaat pada pemantauan real time, namun juga tantangan terkait keamanan data dan integrasi sistem. Tantangan etis juga muncul dalam mengelola kontrol, terutama ketika mengambil keputusan terkait privasi dan dampak sosial. Proses pengendalian memberikan kerangka kerja penting bagi manajemen kinerja, namun penting untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini untuk mencapai pengendalian yang efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya,
Proses pengendalian dalam manajemen berperan penting dalam mengendalikan, mengukur, dan meningkatkan kinerja suatu organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun proses ini mempunyai manfaat yang besar, proses ini juga menghadapi banyak tantangan termasuk perubahan lingkungan yang cepat, kompleksitas organisasi, penolakan terhadap pengukuran kinerja, perkembangan teknologi, dan masalah etika terkait. Namun, mengelola proses pengendalian secara efektif memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mengelola ketidakpastian dan beradaptasi dengan dinamika bisnis. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi, memahami, dan mengelola tantangan-tantangan ini, memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, dan membimbing organisasi menuju pencapaian tujuan dan berkelanjutan jangka panjangnya. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.